Tiga power system inilah yang membuat Bonnie sangat cocok sekali untuk menjadi nakama setelah kita memasuki fase dari New World. Nah, garis besar di film sini, nah kali ini kita akan membahas satu karakter nih yang beberapa chapter terakhir cukup banyak di-hate hanya karena dia sempat berubah menjadi Nika. Nah, di video ini kita akan membahas nih tentang power system dari kekuatan Bonnie, di mana satu bocah super baik nan lucu imut ini bisa-bisanya banyak yang nggak suka nih, yang aduh sedih banget. Tapi oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para majikanku sekalian juga, jangan lupa untuk subscribe ya, biar makin semangat untuk kontennya nih. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh! Oke, pertama tentu saja power system yang menjadi favorit semua orang, dan dia adalah Haki. Ya intinya tanpa Haki mah bukan karakter One Piece banget lah, yang padahal ini sebenarnya cuma satu dari 4 power system yang ada di dunia One Piece. Nah, terkait Bonnie yang terkonfirmasi punya Haki baru saja yang kita lihat di chapter 1119 kemarin, itu pun saat menonjok Luffy di Distorted Future Nikanya. Yang menariknya, udah perubahan Nika Bonnie langsung dikucilkan, ketika ngeluarin Haki, lagi-lagi dia malah kena hujat yang aduh kasihan emang bocah satu ini. Alasannya cuma karena kok bisa sih dia punya Haki, dia kan cuma bocah berusia 12 tahun dan dia tidak berlatih seperti Luffy. Ya tipikal lah pembaca yang karakter utama sentris biasanya mindsetnya udah kayak gini. Padahal dari awal penjelasan Haki pun Oda sudah menjelaskan melalui Rayleigh kalau semua orang memiliki Haki yang sudah secara alami ada di dalam tubuh masing-masing manusia. Dan cara untuk bisa menggunakan sesukanya adalah dengan berlatih penggunaan tersebut. Plus Haki sendiri juga akan semakin baik jika usernya dalam keadaan mencekam, atau intinya ya semakin banyak pengalaman semakin baik juga lah Haki dari user tersebut. Dimana Bonnie sendiri adalah seorang supernova dan sudah berlayar ke New World seperti para supernova lainnya. Jadi menurut saya malah lebih aneh kalau Bonnie tidak punya Haki. Dan terkait Haki berhubungan dengan umur pun sudah tidak masuk akal ya. Ingat ya, Ace sendiri menggunakan Hausoko Hakinya di usia 10 tahun, Luffy bahkan baru bisa mengeluarkannya di usia 17 tahun, dan Doflamingo pun bahkan di usia kecilnya. Jika seseorang melatih Ace atau dia sendirilah yang merasakan situasi mencekam dalam hidupnya, makanya nggak aneh kan kalau pada akhirnya Ace bisa menggunakan Haki setelah hal tersebut. Yang bahkan Kobe pun sudah sangat hebat dan sangat mahir sekali menggunakan Hakinya. Yang itu juga masih belum tahu ketika dia menghajar tangan dari Avalo Pizarro apakah itu Hausoko Haki atau bukan. Tetapi yang jelas Kobe masih berusia 16 tahun alias lebih muda dibandingkan Luffy. Yang bahkan masih ada Aiza yang jika kalian lupa dia adalah bocah Skype lalu, dan dia pun memiliki Ken Bunsoku Haki yang sangat-sangat kuat sekali di usianya yang masih 9 tahun alias lebih muda dari Bonnie. Yang bahkan Bonnie sendiri pun terlihat lebih kuat dari kebanyakan bocah di usianya kan, ketika kita mendapatkan flashbacknya dimana di usia 8 tahun dia sudah bisa mengalahkan orang dewasa, dan sekarang di usia 12 tahun dia bahkan sudah berada di New World. Bahkan kalau mau disandingkan dengan karakter utama kita, di mana Bonnie ini berlayar lebih dulu sekitaran 2,5 tahun yang lalu, atau mungkin setengah tahun lebih cepat dibandingkan Luffy yang berlayar 2 tahun yang lalu. Yang gak aneh juga sih, di usia 9 tahun dia bahkan sudah bisa mengalahkan agen Chipper Paul. Ya masih bingung aja nih, ada yang ngeraguin kehebatan bocah kesayangan kita ini. Nah, lanjut nih, kita akan masuk ke power system yang kedua yang dimiliki oleh Bonnie, dan tentu saja dia adalah Devil Nomi atau core utama dari cerita One Piece ini yang membuatnya berbeda dengan semua serial yang lain. Ya benar, buah iblis adalah hal unik yang menjadi poin spesial nih dari One Piece sejak chapter pertamanya, dan salah satunya adalah yang dimiliki oleh Jewelry Bonnie. Ya kalau dikatakan kekuatan yang dia dapatkan itu adalah hasil eksperimen dari Gorosei, tapi setelah mendapat konfirmasi lagi dari Gorosei yang lain yaitu Mars, kalau Bonnie ini memiliki kemampuan dari buah iblis Toshinomi, kemampuan imajinasi atau persepsi masa depan yang dapat membuatnya memanipulasi umur apapun hanya dengan imajinasi yang dia miliki. Ya walau menurut Mars itu saja semua perubahannya hanyalah tipuan atau tiruan. Ya tapi walau begitu, kemampuan ini menurut saya salah satu kemampuan yang luar biasa OP loh, atau overpower. Yang alasannya kenapa? Oke, mari kita akan bahas singkat ya. Dari awal kita tahu kalau kemampuan Bonnie ini adalah manipulasi umur, di mana dia bisa
bisa merubah seseorang menjadi anak kecil atau bahkan orang tua sejak arc dari Sabondi Archipelago. Dimana mungkin hanya beberapa momen selanjutnya itulah yang akhirnya kita berpikir, oh kalau kemampuan Bone mah cuma berefek ke kroco doang. Tapi faktanya sangat gila sekali. 3 Vice Admiral jadi badut di hadapan Bone tersebut. Lagi-lagi ini 3 Vice Admiral loh, dimana kesemuanya mahir haki yang untuk Casdoll jelas lah dia bahkan kita lihat menghajar Kashi dengan hakinya yang luar biasa. Tetapi kok bisa dijadikan badut oleh satu bocah ini? Yang berarti tentu saja jawabannya kalau Bone emang lebih kuat. 3 Vice Admiral menjadi bocah dengan semudah itu, dan cuma satu sih yang dihajar karena mungkin dia cowok kali ya, yang sedangkan untuk Bluegrass sama Doll enggak karena mungkin cewek yang bakal lebih sangat kasihan sekali. Mungkin bakal ada yang nanya, lah bukannya kemampuan kayak gitu mah tinggal dinetralin doang make kemampuan haki doang. Ya bener sih, hal ini pun sudah pernah kita lihat ketika Babang Torao atau Lau menghilangkan kemampuan buah iblis Siku Shikonomi dari Doki Kurohige. Tapi balik lagi, ini Lau bos, kita ngomonginnya salah satu karakter yang ikut andil besar dalam mengalahkan Yonkou. Sedangkan bagi Lau sendiri untuk mengalahkan Vice Admiral mah EZ banget lah. Bahkan kita sendiri sudah bisa melihatnya kan ketika dia mengalahkan Smoker di Pang Hazard yang bisa dibilang Lau ini tidak begitu serius. Jadi kelasnya jangan dibandingkan lah antara Vice Admiral dengan Trafalgar Law karena levelnya sangat jauh sekali, dan sangat masuk akal juga kenapa hanya sekelas Vice Admiral tidak bisa menetralkan kemampuan yang dimiliki oleh Bone. Dimana yang tadi itu kekuatan paling simple awal dari Bone yang sudah kita ketahui, dimana yang paling beda adalah ketika pertama kali dia menggunakan kemampuan yang dinamakan sebagai Distorted Future-nya. Dan pertama kali kita melihat saat dia menghajar Vegapunk, dan disitu wujudnya menjadi cukup aneh dan cukup besar lah, yang awalnya kita mikir, oh ini mah semacam mini power up doang kayak Gear Force-nya Luffy. Tetapi setelah kita melihat beberapa distorted feature yang lain, yang contoh yang kedua lah, walau di timeline-nya mundur, dan disitu mulai kepikiran kalau jangan-jangan Bone memiliki kekuatan yang infinite dari distorted feature-nya, karena kedua kalinya kita melihat dia menjadi Nikai's Future yang membuatnya dapat mengeluarkan semacam Gear Third dan mengalahkan anggota Chip Purple. Ya di saat Luffy menggunakan mode Gear Third saja di 2 tahun yang lalu memiliki efek samping yang sangat merugikan. Dan tidak lama lagi, kita bahkan melihat distorted future yang berbeda yang membuatnya menjadi raksasa yang persis sebesar Elbaf. Yang kemungkinan hal ini muncul karena Bone sendiri baru saja melihat ras raksasa secara langsung tepat di depan mukanya. Yang bukankah dari sini sudah makin gila kemampuan imajinasi yang dimiliki oleh Bone, dan bahkan yang terakhir adalah ketika dia menjadi seorang Nika alias Real Nika. Dimana menurut saya kemampuan Bone ini terutama di distorted future-nya hanya terbatas lagi-lagi dari imajinasinya saja. Ketika dia mikir dia akan menjadi A, ya udah dia akan menjadi A. Toh bukankah distorted yang berarti distorsi memiliki makna yang tidak terbatas, karena balik lagi konsep utamanya adalah masa depan, makanya namanya distorted future. Dan siapa sih yang tahu tentang masa depan? Makanya saya bilang ini tidak terbatas. Yang emang gak menutup kemungkinan sih Bone bisa melakukan hal-hal unik seperti distorted future, berikan aku masa depan ketika menjadi pendekar terhebat, ketika aku menjadi dewa, ketika aku bla bla bla, yang pastinya banyak banget kombinasi yang bisa Bone lakukan. Dan hebatnya Oda kemampuan se-OP itu dia kasih ke bocah 12 tahun yang notabene pengalaman dan wawasannya bahkan masih belum luas, makanya imajinasi yang dia miliki pun sangat terbatas sekali. Yang baik lagi dia ini masih bocah 12 tahun yang bukankah sangat hebat sekali. Tapi walau mungkin terkesan OP, tentu saja Oda selalu memberikan batasan untuk kemampuan-kemampuan usernya. Seperti yang kita lihat juga kan, Bone sendiri sudah bilang kalau kemampuan manipulasi umurnya tidak berefek secara permanen ke orang lain, dan distorted future juga hanya bisa sebentar karena mungkin energi yang cukup terkuras banyak, dan ketika masa depan sudah semakin jelas, maka kemampuan future-nya ini dalam tanda kutip tidak akan bekerja dengan baik. Yang tadi, apakah distorted future itu termasuk ke model awakening atau bukan dari buah iblis Bone? Nah, dan kita masuk ke power system terakhir yang dimiliki oleh Bone, yang ketiga, dan itu adalah weapon atau senjata. Buat yang bingung dimana senjata ini seperti pedang, tombak, pistol, dan sebagainya, mungkin kalau hal-hal seperti laser, climb attack milik Nami yang isinya ilmu cuaca, senjata-senjata Vegapunk, Franky itu sebenarnya masuk ke power system keempat alias Sains. Nah, untuk senjata ini lebih basic lagi lah atau lebih dasar lagi. Ya benar, seperti yang kita tahu, hampir semua karakter di dunia One Piece adalah pengguna dari power system ini.
ini. Bahkan tanpa power system pertama pun yaitu haki, mereka akan menggunakan berbagai macam senjata. Ya minimal yang paling sering kita lihat adalah pedang. Karena kalau kalian sadar, nggak banyak loh petarung yang tanpa menggunakan power system ketiga ini. Ya selain pemakan buah iblis, sisanya mungkin rata-rata pengguna senjata. Makanya karakter-karakter seperti Luffy, Garp, Kobe itu termasuk luar biasa. Ya mungkin kecuali Luffy karena dia punya buah iblis, dimana Garp ini sangat luar biasa sekali. Hanya modal Jotos plus haki, tetapi bisa selegenda itu. Ya jangan lupa juga ya, Sanji cuma modal kaki pun bisa sangat kuat. Tapi mungkin Sanji untuk saat ini dia sudah punya power system keempat alias Sense, yaitu darah Vinsmoke dengan exoskeleton yang tertanam di dalam tubuhnya tersebut. Tapi ya itulah yang namanya power system. Mereka cuma tool saja dalam sebuah pertarungan, bukan ketentuan mutlak lah kalau power system 1 lebih kuat dibandingkan 2, 3, 4. Karena semuanya balik lagi ke individunya. Ya ibarat lo udah punya privilege tapi nggak bisa memaintain mah ya percuma juga. Dimana dunia One Piece sendiri banyak yang mengcombine bagian power system ini, seperti Luffy yaitu buah iblis dan haki, Roger yaitu haki dan weapon, dan ada juga yang mengcombine ketiga kemampuan tersebut, seperti contohnya adalah Shirohige. Dia punya buah iblis yang sangat gila dan dia juga memiliki haki yang pasti sudah masuk ke top tier. Tapi tidak hanya itu, dia juga pengguna salah satu senjata, bahkan senjatanya pun bukan kaleng-kaleng, yaitu 12 pedang terbaik yang bernama Murokamugiri, yang bukankah satu karakter dari Shirohige ini sangat perfect sekali. Dan saya sendiri pun sudah membahas analisis karakternya di video ini jika kalian penasaran ya. Nah nggak cuma menggunakan senjatanya untuk menyerang, tetapi Shirohige juga dia bisa mengcombine kemampuan gempanya ke pedangnya tersebut, yang lagi-lagi kemampuan yang cukup jarang kita lihat, mengcombine antara senjata dengan buah iblis. Nah untuk Bonnie sendiri, kalau kalian sadar, dia pun pernah melakukan hal seperti itu, bahkan beberapa kali. Pertama ketika dia menggunakan pipa untuk menghajar Vegapunk dan membuatnya menjadi anak kecil lagi. Itu pun karena dia mengcombine buah iblis ke dalam serangannya. Oke, mungkin itu terkesan kayak kemampuan Bonnie biasa sih, tetapi menurut saya yang lebih unik lagi adalah ketika dia bisa menggunakan pistol untuk dicombine dengan buah iblisnya. Yang kita lihat sendiri kan, efeknya membuat angkatan laut jadi menghayal tentang kematian. Kayaknya Bonnie mengaplikasikan masa depan di mana orang akan mati nih ke peluru-peluru tersebut. Makanya isinya bukan peluru pada umumnya, tetapi malah efek dari kemampuan buah iblis Bonnie. Yang sejujurnya ini gila banget sih, Bonnie bisa mengaplikasikan buah iblisnya ke tingkatan seperti itu, dan masih ada nih yang meremehkan Bonnie, yang aduh ini bener-bener dah. Dan kita masuk ke bagian akhir dari video ini. Di sini kita akan menjelaskan build up dari karakter Bonnie yang Oda tampilkan kepada kita. Apakah dia cocok menjadi next Nakama? Banyak yang bilang nih untuk menjadi nakama dia harus kuat dan sebagainya. Apalagi sekarang kita sudah berada di New World. Ya kalau kalian tonton dari sesi 1 sampai 3 barusan yang menjelaskan power system yang dimiliki Bonnie, harusnya udah cukup clear ya kalau Bonnie ini cocok untuk melewati bagian tersebut, di mana dia masih berusia 12 tahun, yang berarti potensinya masih terbilang ya tidak terbatas lah. Lalu juga dari sisi background pun, walau dia seorang bajak laut, tetapi Bonnie adalah bajak laut yang sangat baik. Lihat aja prinsipnya saat menjadi bajak laut di chapter 1102 ini, curi apapun dari orang jahat dan jangan menolong kecuali mereka membutuhkannya. Jadi bisa dibilang selama menjadi bajak laut, Bonnie ini menjadi bajak laut yang baik, atau bahkan jika kita tarik jauh, dia ini memiliki value yang sama persis dengan Luffy, yaitu Luffy pun sama kan, dia mencuri dari orang jahat dan bahkan menolong orang mereka yang membutuhkannya, yang bukankah semakin cocok sekali. Dan dari sisi flashback pun udah lengkap lah ya, di double sama flashback dari Kuma yang sangat luar biasa. Di situ kita bisa lihat gimana Bonnie yang berusaha mencari Nika untuk diperlihatkan kepada Kuma, dan gimana juga Bonnie tahu pada akhirnya seberapa besar harapan Kuma ayahnya kepada Luffy, walau saat itu Luffy bahkan belum menjadi Nika. Jadi sebenarnya dari diri Bonnie sendiri, dia udah memiliki harapan dan tujuan dalam hidupnya kepada kapten kita, yaitu Luffy. Tujuan ayahnya yang terwariskan kepada Luffy, dan impian dirinya yang ingin bertemu Nika juga, yaitu sama Luffy juga. Hal ini sebenarnya udah implementasikan ke wujud Nika yang berhasil diraih oleh Bonnie. Makanya nama jurusnya bukanlah berikan aku wujud seperti Nika seperti yang sebelum-sebelumnya dia utarakan, tetapi di sini Bonnie bilangnya adalah berikan aku wujud saat aku merasa benar-benar bebas. Yang sebenarnya itulah momen Bonnie yang selama 2-3 tahun, yang enggak sih kayaknya enggak 2-3 tahun, yang bahkan lebih lama lagi, hampir seumur hidupnya, Bonnie yang awalnya menderita penyakit Sapphire Scale tidak bisa bebas karena penyakitnya tersebut, dan setelah sembuh pun ada penyakit dalam tanda kutip lain nih
yang membuatnya harus mengetahui apa yang terjadi kepada ayahnya Kuma, sampai akhirnya dia tahu setelah semua perjalanan dan berujung di tempat saat ini, yaitu Pulau Egghead, ketika dia melihat Nika. Ya, kalau kita lihat jawaban Oda di SB 109 kemarin pun, di situ Oda menjelaskan dengan rinci momen Bone kabur dari Akainu sampai sekarang ada di Pulau Egghead. Yang nextnya akan kemana? Yang apakah ke kapal dari tepi jerami? Karena sadar atau tidak, perbuatan Luffy ke Bone selama ini itu entah gimana nih ceritanya. Kayak Luffy ini seakan-akan tahu kalau Bone ini adalah masih bocah dan dia menganggap Bone udah kayak adik kecilnya. Karena bukankah sangat aneh sekali kalau Luffy menganggap Bone sebagai adik kecilnya? Toh bukankah dia sering melihat Bone di usia yang sering kita lihat sekarang, yaitu di 22 atau 23 tahun. Tapi kok Luffy kayak ngasuh banget. Dia sering ngomong kayak, "Hey Bone, ayo berubah. Hey Bone, kau mau aku ngajar orang ini? Hey Bone." Ya intinya udah kayak ngasuh bocah lah, sama persis seperti perilaku Luffy ke Momonosuke dulu. Jadi buat saya pribadi, nggak ada alasan lain sih yang bisa menggagalkan Bone untuk tidak menjadi nakama. Ya kalau ditanya apa tujuannya, tentu saja karena Nika dan menyelesaikan apa yang ayahnya impikan terkait liberation tersebut. Yang menariknya, seperti yang kita tahu, Nika ini adalah legenda fiksi di kampung Elbaf dan Bone mengidolakan legenda fiksi tersebut sampai akhirnya mengubah hidupnya. Yang sadar atau enggak, hal itu malah ngebuat kita cukup relate loh, karena bukankah Luffy juga adalah karakter yang udah buat dari serial One Piece, karakter fiksi, tetapi secara nggak langsung One Piece ini adalah serial yang mengubah hidup kita. Ya terutama saya sendiri, yaitu Devil Nomi, yang bersyukur banget nih, alhamdulillah banget, karena One Piece bisa membantu saya terutama dari sisi ekonomi, pribadi, dan mental pun banyak berubah karena One Piece terpengaruh dari sifat-sifat karakternya yang sangat baik sekali. Dan One Piece juga bisa menjadi salah satu alasan untuk semangat memulai hari-hari, samalah seperti Bone ketika melihat Nika itu akan menjadi semangatnya untuk menjalankan sisa dari hidupnya tersebut. Dan mungkin kita akan tutup bagian ini dengan kata-kata Kuma saat menolong Luffy CS di Sabondi Archipelago. "Aku akan meninggalkan jejak hidupku kepada Bone dan bocah ini untuk masa depan. Bukankah ini takdir yang unik, Dragon, ketika kedua anak kita malah menjadi bajak laut?" Jadi menurut kalian, Bone cocok nggak sih menjadi next nakama? Nah, jadi itulah video spesial tentang satu garis kecil yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu Jewelry Bone. Dan kebetulan karena kemarin juga kita baru saja launching untuk kaos Jewelry Bone The Joyger yang sangat, wah ini indah sekali nih, ketika Bone nangis mengingat kehidupannya yang sudah berjalan seburuk ini. Tetapi terima kasih kepada Luffy, karena bisa dibilang Luffy lah yang membebaskan dalam tanda kutip dari Bone. Nah, buat kalian yang pingin kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.